Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-136 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Mazmur 136 ayat 23, firman Tuhan, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dan memperhatikan keseluruhan dari pasal ini mulai dari ayat 1 dan seterusnya, maka kita akan lihat di sana apa sebenarnya fokus utama dari Mazmur ini. Apa sebenarnya yang menjadi inti dari Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara? Jadi bagian awal pemazmur memulai Mazmur ini dengan menceritakan bagaimana Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan langit, dia menciptakan bumi, matahari, bulan, bintang, dan segala yang ada. Lalu kemudian dia maju, dia menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, lalu kemudian mereka menyeberang Laut Teberau, dan kemudian mereka berada di padang gurun, menghadapi setiap musuh-musuh mereka. Dan kemudian mereka sampai di tanah perjanjian itu, milik pusaka yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi itu semua bukan menjadi inti atau fokus utama dari Mazmur ini. Lalu apa sebenarnya inti dari Mazmur ini Bapak Ibu Saudara? Pemazmur ingin memberitahu kita semua, yaitu hanya Tuhan. Ya, bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Dia adalah Allah di atas segala Allah. Pemazmur tidak hanya berbicara tentang sejarah, ya, tetapi dia berbicara tentang siapa Tuhan, kisah Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, dan hanya Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau renungkan bersama Tuhan seperti apa yang dinyatakan oleh Mazmur ini. Tuhan seperti apa yang dikenal oleh umat-umatnya. Nah pagi hari ini kita akan fokus saja di ayat pokok kita, yaitu ayat yang ke-23. Dan saya akan membagi ayat ini menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama, Tuhan seperti apa yang dinyatakan oleh Mazmur ini. Ya, kita lihat kalimat yang pertama dikatakan, Dia yang mengingat. Allah yang mengingat. Tuhan yang mengingat. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang mengingat. Tuhan kita bukan Tuhan yang amnesia. Kita beriman kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan, Bapak Ibu Saudara. Saudara, kata mengingat ini di dalam Alkitab, khususnya di bagian awal dari Alkitab kita dalam kitab Kejadian, bahwa kata mengingat selalu menunjuk kepada tindakan Allah. Bagaimana Allah mengingat Nuh ketika Allah menghancurkan atau membinasakan bumi ini dengan air bah. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, lalu Allah mengingat Nuh, Allah mengingat perjanjiannya. Lalu kemudian juga ada dikatakan Allah mengingat Abraham, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Maka jelas Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang mengingat. Amin. Ya, bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang selalu mengingat. Bapak Ibu Saudara, manusia sering kali melupakan kita. Orang tua bisa melupakan anak. Anak juga bisa melupakan orang tua dan sebagainya. Manusia bisa lupa, tetapi Tuhan selalu mengingat kita. Dia ingat apa yang Dia katakan. Dia ingat apa yang Dia janjikan. Namun hanya satu yang tidak bisa Dia ingat. Yang Dia lupakan adalah dosa-dosa kita. Dia tidak pernah ingat akan dosa kita, pelanggaran kita. Dan kabar baik pagi hari ini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ingat kepada janjinya. Namun Dia tidak pernah mengingat dosa dan pelanggaran kita yang sudah Dia bereskan semuanya di atas kayu salib. Kalimat yang kedua Bapak Ibu Saudara, Dia yang mengingat kita. Ya, kuncinya ada di kata kita ini Bapak Ibu Saudara. Dia yang mengingat kita. Kalau kita membaca Mazmur ini dari awal, saya sudah katakan tadi bahwa pemazmur berbicara tentang masa lalu, yaitu penciptaan
dan sejarah bangsa Israel. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 23 ini, pemazmur tidak berbicara lagi tentang Israel. Pemazmur tidak berbicara lagi tentang masa lalu. Pemazmur mulai bergeser ke masa kini dengan dia memunculkan kata kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini seolah-olah sekarang ini, yang ada hari ini. Bapak Ibu, saya dan saudara. Ya, apa artinya? Pemazmur menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya bekerja di masa lampau. Dia tidak hanya bekerja di masa lalu, ya, tetapi dia terus bekerja dan terus bekerja hingga saat ini, dan dia tidak akan berhenti bahkan sampai masa yang akan datang. Tuhan bukan hanya mengingat orang-orang yang ada di sejarah, Bapak Ibu Saudara, tetapi setiap orang yang ada di segala zaman diingat oleh Tuhan. Bahkan hari ini dia pun mengingat kita. Dia mengingat saya, dia mengingat Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Dan dia akan tetap menopang setiap ciptaannya. Puji Tuhan. Dan kalimat yang ketiga adalah dia yang mengingat kita dalam kerendahan. Dalam kerendahan. Dalam kerendahan ini mempunyai pengertian yaitu posisi yang sangat rendah. Sebuah kondisi yang sulit. Berada dalam pergumulan. Bapak Ibu Saudara, disinilah Tuhan mengingat kita. Saudara, ketika bangsa Israel dalam keadaan yang sulit, ya, mereka dijajah, mereka diperbudak di tanah Mesir, ya, mereka disuruh melakukan kerja paksa. Lalu mereka berdoa, mereka menjerit kepada Allah, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24 dikatakan, lalu kemudian Allah mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Kalau kita maju kemudian ada seorang Hana, ya, wanita yang ada di kitab 1 Samuel. Dia yang berada di posisi yang paling terendah. Dia yang selalu dihina. Dia yang selalu mengalami penderitaan. Karena satu hal, dia tidak bisa melahirkan anak, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu merupakan aib bagi semua wanita di Israel. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 29 dikatakan, Tuhan ingat kepada Hana dan Tuhan mengabulkan setiap doanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kadang kita ada di posisi yang paling rendah. Ya, hidup ini seperti roda yang berputar, kadangkala ada di atas, kadangkala ada di bawah. Tetapi ingatlah, di titik paling terendah sekalipun, di titik nol sekalipun, Tuhan ada di sana. Dia mengingat kita. Dan kita mau ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, di akhir perenungan ini, saya mau katakan, apapun keadaan kita, bahkan keadaan kita yang akan datang yang tidak kita tahu sama sekali, percayalah bahwa Tuhan tetap ingat kepada kita semua. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Orang-orang yang percaya, yang selalu menaruh harap hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu mengingat kami, yang selalu ada bersama dengan kami, dan yang tidak pernah melupakan kami. Dan kami percaya keberadaan kami hari ini semua karena Tuhan. Oleh karena itu kami hanya mau bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini kami percaya pertolongan demi pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah Tuhan